Baik, insya Allah kita akan bercerita tentang keluarga yang sangat-sangat romantis. Suami istri ini saling mencintai, Bu. Beliau adalah ibunda istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ummu Salamah ini kira-kira istrinya siapa? Kalau Ummu Salamah berarti suaminya namanya siapa? Pintar, Abu Salamah. Ya betul. Jadi suaminya namanya Abu Salamah. Ummu Salamah ini adalah kunyahnya, panggilannya Ummu Salamah karena punya anak namanya Salamah. Jadi kalau misalnya di Arab itu, Bu, kalau ada anak namanya Ahmad, ibunya dipanggil Ummu Ahmad, bapaknya dipanggil Abu Ahmad. Nah, Ummu Salamah suaminya namanya Abu Salamah, anaknya namanya Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun. Hindun ini nama favorit orang Arab zaman dahulu. Kalau ini namanya Hindun binti Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumiyah Al-Quraisyiyah. Namanya Hindun, bapaknya namanya Abu Umayyah, kakeknya namanya Al-Mughirah, sukunya namanya Bani Makhzum Al-Quraisyiyah. Ya, jadi sukunya Ummu Salamah ini dari wanita-wanita atau dari suku Quraisy. Dan kita tahu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya suku Quraisy, nama suku Quraisy itu zaman dahulu kala adalah suku yang sangat terkenal akan kewibawaannya, akan kebesarannya. Sampai-sampai suku Quraisy ini Allah abadikan namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau ibu-ibu baca surah Al-Quraisy, ya maka akan didapatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang orang-orang Quraisy pada zaman dahulu mereka itu adalah suku yang besar di kota Makkah. Hobinya mereka itu berdagang ke negeri Yaman, berdagang ke negeri Syam, itu hobinya mereka. Nah, Ummu Salamah ini berasal dari suku Quraisy. Karena beliau adalah perempuan maka disebut Al-Quraisyiyah. Ummu Salamah beliau menikah dengan seorang laki-laki, yaitu disebutkan dalam kitab-kitab sirah, beliau menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah itu namanya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Namanya Abu Salamah aslinya Abdullah. Kalau Ummu Salamah namanya Hindun, ya. Nah, dua-duanya nih, Bu, Abu Salamah dan Ummu Salamah ini adalah suami istri yang sama-sama dari Bani Al-Makhzumi. Orang-orang Arab zaman dahulu, mereka itu sangat hobi menikahkan putra-putri mereka dengan anak pamannya, dengan satu suku. Kalau di Indonesia kan rasanya gimana nikah sama sepupunya, begitu ya, Bu ya? Nikah sama karib kerabat itu kayaknya suatu yang janggal ya, Bu ya. Kalau di sana itu sebuah hal yang biasa. Kita bisa lihat, ingat Ali bin Abi Thalib itu kira-kira menikahnya dengan siapa, Bu? Dengan Fatimah. Fatimah itu masih saudaranya apa mboten? Masih saudara, ya. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah juga masih saudara. Dulu bapaknya Ummu Salamah ini terkenal dengan seorang yang sangat dermawan. Biasanya orang Arab menyebut beliau dengan Bizadir Rakib. Bapaknya Ummu Salamah ini, Bu, lihat. Bapak yang dermawan nurunin ke anaknya, nurunin ke cucunya. Bapak yang salih nurunin ke anaknya salih, cucunya salih. Bapaknya Ummu Salamah Abu Umayyah. Abu Umayyah terkenal dengan sebutan Bizadir Rakabi. Apa itu Bizadir Rakabi? Jadi Abu Umayyah ini, ibu-ibu, kalau mau jualan, kalau mau pergi musafir, menjadi seorang yang bepergian, beliau itu menyiapkan bekal. Bukan hanya untuk beliau, tapi untuk teman-temannya juga. Mau safar, Bu, biasanya kan kita kalau mau mudik, mau bepergian jauh, kita biasanya menyiapkan bekal untuk kita dan keluarganya saja kan, Bu? Untuk keluarga kita saja kan? Nah, bapaknya Ummu Salamah ini menyiapkan juga untuk teman-temannya. Jadi kalau misalnya membawa buah, bawanya nggak sekilo tapi 5 kilo misalnya untuk perbekalan. Beliau sangat-sangat terkenal orang yang dermawan. Siapapun yang berangkat dengan
Abu Umayyah untuk melakukan sebuah perjalanan jauh, pasti Abu Umayyah ini membawa perbekalan yang banyak. Subhanallah Bu, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ketika safar itu baik, maka tentunya dia adalah orang baik. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kita pengen lihat diri seseorang, karakter seseorang sesungguhnya, lihat ketika kita sedang melakukan perjalanan bersamanya. Ibu, kalau ibu mau lihat kawannya itu baik atau tidak, lihat ketika sedang berjalan dengannya, akan terlihat watak aslinya. Abu Umayyah ini Masya Allah memiliki watak yang bagus. Beliau senantiasa menyiapkan bekal untuk kawan-kawannya. Jadi di untanya itu cukup banyak bekal yang beliau bawa. Siapapun dari musafir yang berangkat dengan beliau, perbekalannya habis bisa minta ke Abu Umayyah. Ini terkenal. Ummu Salamah adalah anaknya Abu Umayyah yang terkenal dengan kedermawanannya, Masya Allah. Nah kemudian Ummu Salamah ini menikah dengan Abu Salamah, masih saudara tadi ya Bu ya. Beliau berangkat ke Habasyah, dan Ummu Salamah serta Abu Salamah ini dua orang yang pernah berhijrah ke dua negeri. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke kota Madinah. Di Ummu Salamah dan Abu Salamah ini sosok yang Masya Allah Bu, gak bisa terlepas barang sebentar. Ketika Abu Salamah berangkat ke Habasyah, maka Ummu Salamah pun ikut. Nah ini kita bisa ambil pelajaran. Seorang istri hendaklah ikut kemana suaminya pergi. Ya, kalau memang kondisinya memungkinkan, maka seharusnya nggak ada lagi yang namanya LDR-LDRan. Coba ibu tanya deh ke yang pernah LDR. Kira-kira yang LDR tuh enak apa mboten Bu? Mboten. Enaknya yang namanya suami istri itu deket-deketan. Maka Ummu Salamah pun ikut dengan Abu Salamah ke Habasyah. Subhanallah. Sesampainya di Habasyah, Allah memberikan keturunan kepada Ummu Salamah, kepada Hindun dan kepada Abdullah. Suami istri ini dengan seorang anak yang bernama Salamah. Subhanallah Bu. Ketika mereka berada di Habasyah, mereka dengar bahwasanya Umar bin Khattab telah masuk Islam di kota Mekah. Sehingga ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Masya Allah, Islam menjadi sebuah agama yang ditakuti oleh orang-orang Mekah ketika itu. Karena Umar tuh Masya Allah Bu, punya sifat yang bukan hanya manusia menakuti Umar, tapi juga jin juga takut kepada Umar. Jadi Umar tuh saking beraninya, Masya Allah, orang-orang tuh banyak yang segan, Masya Allah. Pernah suatu hari kejadian, ketika istri-istri Rasulullah SAW sedang bersama Rasulullah SAW dalam sebuah rumah, kemudian mereka ngobrol dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan suara yang lumayan keras. Datang Umar. Umar kalau datang itu kakinya aja sudah, ketika jalan tubuh sudah kelihatan, wah Umar datang gitu ya. Umar ketika mengetuk pintu, tok 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 tok, istri-istri Rasulullah paham kalau yang datang Umar. Sepinya nyepu, langsung pada diam. Karena Umar tuh punya Masya Allah kewibawaan yang luar biasa, Masya Allah. Nah, ketika kota Mekah ya sudah lebih aman dari sebelumnya. Kalau dulu sebelum Umar masuk Islam, orang-orang yang berada di kota Mekah, para pembesar-pembesar kota Mekah yang belum masuk Islam, mereka mendolimi orang-orang yang masuk Islam. Seperti Bilal bin Abi Rabah ya, ketika masuk Islam diseret oleh tuannya, keluar dijemur di terik matahari, ditindih batu ya, subhanallah. Dan masih banyak lagi, ada keluarganya Yasir ya, juga disiksa sedemikian rupa. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Rasulullah SAW memanggil orang-orang yang berhijrah ke Habasyah untuk kembali lagi ke kota Makkah ya, Masya Allah. Maka kembalilah Ummu Salamah, Abu Salamah dan Salamah. Jadi mereka berangkat Bu, ada 2 orang ya, 4 kaki, pulang 6 kaki ya kan, pulang bawa anak Salamah. Dulu saya juga begitu, saya sama suami berangkat 4 kaki ya, belajar ke Timur Tengah, pulang jadi 8 kaki Bu. Alhamdulillah, Allah karuniakan 2 putri di sana lahir ya, alhamdulillah. Aisyah, Fatimah, putri kami lahir di sana. Jadi bawa oleh-olehnya untuk neneknya, bukan hanya oleh-oleh dari sana Bu Salamah, oleh-oleh cucu. Kemudian Ummu Salamah serta Abu Salamah dan Salamah pulang ke kota Makkah. Mereka tinggal di kota Makkah. Subhanallah, ada seruan untuk berhijrah ke kota Madinah, maka Abu Salamah langsung menjadi orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan beliau ingin pergi ke kota Madinah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abu Salamah ini ada yang mengatakan solihnya Abu Salamah itu hampir di bawahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang beliau itu adalah seorang sahabat yang salih, rajin beribadah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Posisinya itu sedikit di bawahnya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling afdal, ulama sepakat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Nah, di bawahnya Abu Bakar, sebelum Umar itu ada Abu Salamah sebenarnya. Nah, Abu Salamah ini subhanallah orang yang sangat-sangat taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada perintah untuk berhijrah ke kota Madinah, kalau dulu sebelum Rasulullah SAW berhijrah namanya Yasrib. Madinah itu namanya Yasrib. Setelah Rasulullah SAW berhijrah baru Madinah. Maka Abu Salamah pun beliau ingin cepat-cepat pergi ke kota Yasrib. Ya. Subhanallah Bu, kala itu beliau mengajak Ummu Salamah, istriku, yuk mau nggak kita berhijrah bareng ke kota Madinah. Ummu Salamah karena beliau terkenal sangat setia kepada suaminya, suka dan duka dijalani bersama, ya subhanallah. Sepertinya kalau tidak ada suami di sampingnya itu separuh nyawanya hilang. Orang kalau sudah saling mencintai suami istri itu Bu, di antara mereka nggak ada rasanya tuh ada yang hilang, ya Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau suaminya nggak ada, ibu biasa aja perlu dipertanyakan. Maka Ummu Salamah pun menyambut baik ajakan Abu Salamah. Baik suamiku, baik pangeranku, begitulah ya. Saya akan ikut bersamamu. Bayangkan Bu, sudah disiapkan perbekalan, persiapan untuk menuju ke kota Madinah, ke kota Yasrib. Dan jarak antara kota Makkah dan kota Yasrib, sekarang kan sudah ada kereta cepat ya Bu ya. Ibu-ibu terakhir umroh mungkin belum ada kereta cepat. Sekarang sudah ada kereta cepat. Ya Masya Allah. Semoga besok ibu-ibu bisa ngerasain ke sana ya Bu ya. Amin. Nah dulu itu adanya unta. Unta itu Bu dari kota Mekah ke kota Yasrib itu berhari-hari. Jadi perbekalan yang disiapkan oleh Abu Salamah dan Ummu Salamah itu sedemikian rupa. Masya Allah. Subhanallah, ketika Ummu Salamah dan Abu Salamah juga putranya yaitu Salamah sudah mau siap-siap berangkat Bu, terdengarlah kabar di keluarganya Ummu Salamah, ya di keluarganya Bani Al-Mughirah, bahwasanya Ummu Salamah ya keluarga besarnya mereka akan dibawa oleh Abu Salamah ke sebuah tempat yang mana tempat itu dulu belum ada orang berhijrah ke sana. Abu Salamah itu orang pertama kali yang hijrah ke kota Madinah, ke kota Yasrib, ya subhanallah. Orang pertama kali yang berangkat ke Yasrib. Ya Masya Allah. Maka keluarga besarnya Ummu Salamah khawatir. Nanti bagaimana dengan Ummu Salamah di negerinya orang. Begitu ya Bu ya kira-kira ya. Ketika saya dan suami mau keluar negeri saja, orang tua tuh ketar-ketir. Ya Allah baru nikah. Jadi kami nikah saya masih ingat bulan April. Di tahun yang sama, bulan Juli itu kami sudah berangkat. Ya. Baru ketemu 2 tahun, istilahnya kalau ibu mertua saya baru ketemu sama menantunya 2 bulan, ya baru kenalan gitu kan. Ini sudah mau melepas. Ibu saya saya anak tunggal Bu, belum lama ya saya dari sanawiyah itu di pondok, SMA di pondok. Setelah itu dibawa pergi oleh suami saya. Ya. Jadi mereka tuh berat untuk melepas anak-anaknya ke luar negeri. Sama posisinya seperti keluarga besarnya Ummu Salamah. Tidak mau Ummu Salamah itu walaupun di situ sudah ada suaminya, tapi tetap khawatir kalau nanti di kota barunya yaitu di kota Yasrib mereka tidak ada yang memberikan kasih sayangnya karena di kota di negerinya orang. Maka yang terjadi Bu, keluarganya Ummu Salamah mengambil Ummu Salamah dan mengatakan kepada Abu Salamah, ya Aba Salamah, kalau engkau mau pergi sendiri silahkan pergi. Kami tidak khawatir kepadamu. Yang kami khawatirkan adalah Ummu Salamah dan Salamah. Kami tidak mengizinkan Ummu Salamah pergi bersamamu. Ummu Salamahnya ditarik Bu, nggak boleh pergi. Dari keluarganya Ummu Salamah nggak boleh pergi dengan Abu Salamah. Subhanallah, Salamah pun akhirnya ketika tahu keluarganya Abu Salamah mendengar bahwasanya keluarga besar Ummu Salamah tidak memperbolehkan Ummu Salamah pergi dengan Abu Salamah, akhirnya keluarga besarnya Abu Salamah mengambil Salamah. Bisa dibayangkan nggak Bu? Tarik-tarikan. Ummu Salamah diambil sama keluarga besarnya, Salamah diambil oleh keluarga besar Abu Salamah. Abu Salamah menuju ke kota Yasrib. Ya subhanallah, Ummu Salamah tuh Bu saking cintanya kepada suaminya Bu, beliau setiap hari Abu Salamah sudah pergi ke kota Yasrib. Beliau setiap hari dari rumah setiap pagi itu datang ke tempat perpisahan dengan Abu Salamah, nangis ya, mengenang, ya Allah ini tempat yang dulu suamiku pergi, ada kenangan terindah gitu ya Bu ya. Subhanallah, itulah fitrah kita. Kalau salah seorang di antara yang kita cintai pergi itu butuh move on, tuh butuh proses ya Bu ya. Nggak sekejap itu, subhanallah. Saya pernah diceritakan oleh seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, ya Masya Allah ada rasa sedih gitu ya.
bangkit untuk meninggalkan, melupakan suami itu butuh proses ya. Sama Ummu Salamah begitu. Tiap hari pergi, nanti di situ nangis, sore baru pulang lagi ke keluarganya. Besoknya seperti itu lagi, terus ya. Sampai akhirnya subhanallah keluarganya Abu Salamah itu merasa kasihan ke Ummu Salamah. Ya Allah kasihan. Kalau tiap hari begini nanti lama-kelamaan stres kan Bu, menangis, ingat suaminya, subhanallah. Akhirnya Ummu Salamah pun diizinkan untuk pergi menyusul suaminya dengan Salamah. Ya, Salamah dikembalikan lagi, kemudian mereka berdua berangkat ke sana, ya berangkat berdua Bu. Sampai di Tan'im, ketika Ummu Salamah mau pergi ke kota Yasrib, ada namanya Utsman bin Talha. Ada Utsman bin Talha di Tan'im, melihat Ummu Salamah sedang mengendarai unta menunggang unta dengan putra tercintanya Salamah. Maka Utsman bin Talha menawarkan, wahai Ummu Salamah, wahai putrinya Abu Umayyah yang sangat terkenal kedermawanannya, bolehkah aku mengantarkan kalian sampai perbatasan itu, sampai perbatasan memasuki kota Yasrib. Ya subhanallah, Ummu Salamah pun akhirnya mau Bu, ya mau untuk diantarkan oleh Utsman bin Talha, ya Masya Allah. Dan Utsman bin Talha tahu diri, ketika tahu itu Ummu Salamah bukan mahramnya, maka kata Ummu Salamah, tidak ada laki-laki yang aku kenal lebih baik ya daripada Abu Salamah, Rasulullah dan Utsman bin Talha. Karena Utsman bin Talha itu kalau Ummu Salamah sudah mau siap-siap istirahat ya, turun dari tunggangannya, Utsman bin Talha minggir. Minggir itu maksudnya menjauh. Baru kemudian kalau Ummu Salamah sudah menginfokan, ya Utsman, ayo kita berangkat lagi, siap-siap. Utsman baru datang. Dan subhanallah kata Ummu Salamah, ketika aku akan menaiki tungganganku, maka Utsman pun tidak melihat kepadaku, jadi menolehkan. Ya barangkali auratnya terbuka kan kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi Utsman bin Talha ini benar-benar seorang laki-laki yang bisa menjaga dirinya, Masya Allah. Ya. Diantarkanlah Ummu Salamah dan Salamah naik. Utsman bin Talha memegangi tali kekang unta itu diantarnya sampai masuk ke kota Kuba, ke dekat perkampungan Kuba. Kemudian Utsman bin Talha kembali lagi ke kota Makkah dan mengatakan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, wahai Hind, disitulah Abu Salamah ada. Ya subhanallah Bu, alhamdulillah Bu, perpisahan yang mereka rasakan akhirnya berbuah manis. Berjumpa kembali Ummu Salamah dengan kekasih tercintanya yaitu Abu Salamah. Rasanya bisa dibayangkan dah Bu, suami istri nggak ketemu, lama nian nggak ketemu, terus ketemu lagi, itu bahagia nggak rasanya? Bahagia banget gitu ya, Masya Allah. Dan subhanallah berjumpalah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah termasuk dari wanita yang pertama hijrah juga ke kota Yasrib. Ya Masya Allah. Setelah mereka hidup di kota Madinah, ya Rasulullah SAW juga sampai ke sana akhirnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Salamah tetap menjadi seorang sahabat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Peperangan-peperangan yang terjadi di hidupnya Abu Salamah beliau ikuti. Beliau pernah mengikuti Abu Salamah itu ikut perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun berapa Bu? Ingat mboten? Tahun 2 Hijriah. Beliau juga pernah ikut dalam peperangan Uhud. Ya Masya Allah. Nah kemudian setelah dari kembalinya dari peperangan Uhud, ketika itu Abu Salamah mendapati luka yang sangat banyak. Ya. Ingat dah Bu, kalau perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin atau oleh orang-orang Quraisy, kaum muslimin. Perang Uhud siapa yang menang? Iya, perang Uhud kaum muslimin kalah ya kan. Dan ketika itu Rasulullah SAW sampai giginya tuh patah. Abu Salamah mendapatkan luka yang sangat banyak. Beliau akhirnya dirawat oleh istri tercintanya Ummu Salamah. Ya Masya Allah. Subhanallah ibu-ibu, sebelum Abu Salamah meninggal itu, Abu Salamah mengatakan kepada Ummu Salamah, wahai istriku, aku pernah mendengar hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata Abu Salamah kepada istrinya, hadisnya yaitu kata Rasulullah SAW, ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kata Abu Salamah, Rasulullah SAW mengatakan, la yusibu ahadan minal muslimina musibah. Tidaklah terjadi sebuah musibah yang menimpa orang-orang beriman, kaum muslimin, fayastarji' inda musibah.
Kemudian setelah itu dia mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah di sini umum sifatnya, Bu. Bukan hanya karena ada yang meninggal dunia. Karena kan kita itu kalau misalnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dikiranya siapa yang meninggal gitu ya. Ya kan? Padahal itu bukan hanya untuk yang meninggal. Ibu-ibu misal ada musibah apa misal? Misalnya ada orang kecurian uang misalnya. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini sifatnya umum. Maka barang siapa yang ia terkena musibah kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian di belakangnya diucapkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa fa'ala bih. Setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terus baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Subhanallah. Dan ini Bu janjinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau terjadi sebuah musibah apapun, yakin ibu-ibu baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, maka Allah ganti dengan berlipat-lipat. Ya Masya Allah. Dan hadis ini Ummu Salamah ingat-ingat gitu ya, sampai akhirnya detik-detik di mana Abu Salamah wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dari mulutnya Ummu Salamah beliau langsung beristirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dicatat Bu, nanti dihafalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ya Allah, ajirni berikanlah pahala untukku fi musibati dalam musibah yang menimpaku, wakhlufli dan berikanlah ganti, khairan minha wakhlufli dan berikanlah ganti kepadaku, khairan minha dengan ganti yang lebih baik. Maka Allah akan ganti yang lebih baik. Ya Masya Allah. Dan ini subhanallah Bu, orang kalau nggak tahu ilmunya, datang musibah, boro-boro mau ngucapin seperti ini, yang ada dia menyalahkan takdirnya Allah. Yang ada adalah rasa tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman apapun yang terjadi, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, ketetapan Allah terima dengan legowo ya, dengan berlapang dada, dan ucapkanlah ketika musibah menghampiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Masya Allah. Doa-doa itu Bu, kalau sering dibaca, ibu-ibu keluar rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sehari berapa keluar rumah akhirnya hafal kan Bu? Iya. Masya Allah. Nah, kembali lagi ke Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah tuh Bu, waktu Abu Salamah meninggal, beliau spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sambil mikir Ummu Salamah, ya Allah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena menurut sepengetahuanku, kata Ummu Salamah, Abu Salamah itu laki-laki yang Masya Allah, suami yang ideal gitu ya. Sayang kepada istri, sayang kepada anak, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kurang apa lagi dengan Abu Salamah? Ummu Salamah berpikir, ya Allah, siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Beliau terus
Terus sepeninggal Abu Salamah membaca ini, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Para ulama sirah ada yang mengatakan sampai Ummu Salamah membaca ini, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan. Terus minta sama Allah. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Ya Masya Allah, Bu, Rasulullah itu sangat cinta kepada Abu Salamah. Sampai-sampai waktu Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah yang memejamkan mata Abu Salamah. Ya Masya Allah. Tuh benar-benar Rasulullah tahu besarnya cinta Abu Salamah kepada Islam. Besarnya cinta Abu Salamah kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah yang menutupkan atau memejamkan mata Abu Salamah. Dan disolati oleh banyak para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Bu, ketika kita itu punya komunitas yang baik, ketika kita punya teman-teman yang baik, minimal teman-teman kita itu bermanfaat untuk kita ketika kita nanti meninggal dunia bisa mendoakan kita. Ya, subhanallah. Enak nggak, Bu? Kita meninggal dunia disolati oleh orang-orang solih, Bu. Enak. Ya, kita mau, dan saya berdoa di pagi hari yang mulia semoga kita yang hadir di sini kelak diwafatkan di kota Madinah, disolatkan oleh orang-orang salih di sana dan dikubur bareng di pekuburan Baqi'. Amin, Allahumma amin. Abu Salamah dikubur di pekuburan Baqi'. Ya, subhanallah. Nah, subhanallah, janji Allah tepat dan tidak pernah salah. Setelah Ummu Salamah selesai dari menjalani masa iddahnya, Masya Allah, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminang Ummu Salamah. Ya Masya Allah. Jadi benar-benar kalau kita yakin, Bu, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin maka Allah akan ijabah. Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Allah menepati janjinya. Rasulullah datang kepada Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah beliau sedang menyamak kulit dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, Ya Ummu Salamah, bolehkah aku meminangmu, ya, melamarmu untuk aku jadikan istri? Karena ketika itu Rasulullah SAW sangat-sangat, yang namanya pemimpin tuh kalau melihat umatnya, kalau melihat seseorang tuh janda, nggak ada yang menamai, Rasulullah SAW tuh kasihan, merasa iba, merasa kasihan kepada Ummu Salamah. Jawaban Ummu Salamah apa, Bu? Jawaban Ummu Salamah, ya Rasulullah, apakah engkau mau menikah denganku? Usiaku tuh sudah nggak lagi muda. Ya Rasulullah, saya itu punya anak-anak yang menjadi tanggungan. Ya Rasulullah, saya itu punya sifat pencemburu, katanya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini cemburunya banget. Nah, biasanya orang-orang yang punya sifat pencemburu itu biasanya, Bu, misalnya pencemburu kepada suaminya. Artinya dia sayang ke suaminya, cinta ke suaminya. Kalau nggak cinta nggak mungkin cemburu, gitu kan ya? Jadi Ummu Salamah itu bilang ke Rasulullah dengan 3 alasan. Bukannya saya nggak mau menerima lamaranmu, wahai Rasulullah, tapi perlu engkau ketahui ya Rasulullah, saya punya anak-anak yang menjadi nanti beban tanggungan. Saya bukan lagi muda. Saya pun adalah wanita yang pencemburu. Kata Rasulullah SAW, jawabannya, ya Ummu Salamah, biarkan anak-anak yang engkau sekarang menjadi tanggungan Allah dan Rasulnya. Kerahkan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang akan menjamin anak-anak yatim. Ya Masya Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, tidakkah engkau tahu bahwasanya aku itu lebih tua usianya daripada engkau. Jadi jarak Rasulullah dan Ummu Salamah itu nggak beda jauh, Bu. Ya, nggak beda jauh. Sedikit tua Rasulullah SAW, tapi nggak beda jauh. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ya Ummu Salamah, engkau memiliki sifat pencemburu, aku doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah hilangkan sifat cemburu darimu. Subhanallah. Maka ketika Ummu Salamah tahu jawaban Rasulullah SAW, Ummu Salamah pun akhirnya menerima lamaran Rasulullah SAW dan Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah ya, Bu, Ummu Salamah akhirnya menjadi ummahatul mukminin, ibunya orang-orang kaum muslimin. Ya Masya Allah. Dan Ummu Salamah menjadi istri yang sangat sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah juga menjadi istri yang sangat sayang kepada madu-madunya. Kan waktu itu udah ada Aisyah ya, sudah ada Ibunda Aisyah, sudah ada siapa lagi? Ibunda Saudah. Ingat, Bu? Sama siapa lagi yang kemarin baru dibahas? Hafsah. Khadijah masih ada nggak? Sudah wafat. Jadi di situ ada siapa aja? Ada Aisyah, ada Hafsah, ya kan? Sama ada Ibunda Saudah. Ya, Masya Allah, beliau Masya Allah rukun dengan madu-madunya. Ya, Masya Allah bisa ngayomi madu-madunya. Dan Masya Allah Ummu Salamah ini ibu-ibu terkenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Ide-idenya itu cemerlang. Beliau itu adalah sosok yang dewasa.
Ya, Masya Allah. Pernah suatu hari kejadian di mana ketika itu kaum muslimin mengadakan sebuah perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah, atau kalau dalam bahasa Arabnya namanya Sulhu Hudaybiyah. Pernah dengar, Bu? Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian di mana ketika itu ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah. Di perjanjian itu, Bu, ada banyak kecurangan. Ya, di antaranya orang-orang Mekah mengatakan barang siapa yang berasal dari kota Mekah, mereka menuju ke kota Madinah, maka bagi Rasulullah SAW wajib mengembalikan orang Mekah itu ke kota Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dari kota Madinah ke kota Mekah, ya, dia misalnya murtad dari Islam, maka tidak berkewajiban bagi penduduk kota Mekah untuk mengembalikan kepada Rasulullah SAW. Itu curang apa mboten? Orang kafir Mekah mengatakan kalau ada di antara mereka nih orang kafir Mekah ke kota Madinah, ya, pengen masuk Islam, nggak boleh diterima oleh Rasulullah SAW, harus dikembalikan. Tapi giliran ada orang dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, bagi orang kafir tidak berkewajiban mengembalikan lagi kepada Rasulullah. Curang apa mboten, Bu? Curang, tidak seimbang, ya kan? Ketika itu para sahabat itu lagi mangkel gitu ya, istilahnya mangkel tuh nggak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah, Bu, Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah ada sebuah kondisi di mana beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih kurban, dan Rasulullah SAW mengiyakan perjanjian Hudaybiyah. Masya Allah, Rasulullah mengiyakan, baik, saya setuju. Ya, itulah Rasulullah SAW. Masya Allah, beliau walaupun dalam perjanjian itu kaum muslimin terdolimi, tapi beliau setuju, tidak apa-apa gitu ya. Subhanallah, ada kesempatan untuk umrah ketika itu Rasulullah SAW akhirnya menyuruh para sahabatnya untuk menyembelih kurban. Para sahabat nggak ada yang mau, ya, nggak ada yang mau menyembelih kurban. Ya, mereka pengen Rasulullah SAW itu nggak menyetujui perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah, Rasulullah masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Tahu Ummu Salamah itu wanita yang dewasa, wanita yang bijak. Cerita, nih Bu, subhanallah, jadilah kita itu wanita-wanita seperti Ummu Salamah. Ketika suami kita datang dari luar, curhat kepada kita, dengarkan baik-baik. Kalau bisa kita kasih solusi, kasih solusi. Kalau nggak bisa, minimal kita jadi pendengar yang baik. Ya, Masya Allah. Karena banyak ibu-ibu, mohon maaf sekali ya, suaminya baru datang dari luar, mau curhat, tapi kitanya yang kadang banyak bicara. Jadi masalahnya nggak clear, malah mumet. Pernah nggak sih gitu, Bu? Ditemukan ada nggak? Sampai laki-lakinya bilang gini, ya Allah, ini masalahnya kenapa jadi lebih besar? Gitu ya. Nah, Ummu Salamah tidak begitu. Ummu Salamah dengarkan apa yang terjadi dengan para sahabat yang nggak mau nyembelih kurban. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau demikian engkau keluar lagi dari rumah ini, sembelih kurbanmu, yang kurban unta itu disembelih, habis itu panggil tukang cukur, cukur rambut. Subhanallah, Rasulullah menyetujui idenya Ummu Salamah. Keluar dari rumah, beliau sembelih kurbannya, untanya disembelih oleh beliau, ya ibu-ibu. Terus beliau panggil tukang cukur, cukur. Para sahabat melihat Rasulullah sudah menyembelih kurbannya, apa yang terjadi? Mereka akhirnya berlomba-lomba untuk menyembelih kurban. Bahkan di antara mereka tuh saling cukur-cukuran rambut. Saking semangatnya mereka melihat Rasulullah SAW sudah memberikan teladan yang baik. Ya, Masya Allah. Ini diantara kisah, ya subhanallah, yang memperlihatkan begitu luar biasanya Ummu Salamah. Sampai ide-ide cemerlangnya itu didengar oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang kecemerlangan Ummu Salamah. Ya, Masya Allah. Jadi beliau itu terkenal dengan wanita yang sangat-sangat bijak. Ya, terkenal dengan istri yang bisa memberikan solusi kepada Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah. Subhanallah, sepeninggal Rasulullah SAW, Ummu Salamah tetap menjadi istri yang setia, tidak menikah lagi dengan laki-laki manapun. Kita tahu kaidah semua istri Nabi kita Muhammad SAW setelah ditinggal oleh Rasulullah SAW, maka tidak boleh ada yang menikahi. Itu kaidah ya, Bu. Jadi kekhususan untuk Nabi kita Muhammad SAW, istri-istri yang ditinggalkan sepeninggal beliau itu nggak boleh dinikahi oleh para sahabat. Ya, subhanallah, Ummu Salamah menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, sampai akhirnya subhanallah Ummu Salamah di usianya 84 tahun meninggal dunia. Ya, Masya Allah, Masya Allah ya. Kemudian beliau wafat setelah memberikan contoh kepada wanita-wanita kaum muslimin tentang kesetiaannya kepada suaminya. Ya, subhanallah, tentang kecerdasannya, kebijaksanaannya, ketenangan jiwanya. Dan saya yakin semua yang hadir di dalam majlis ini ingin menjadi seperti Ummu Salamah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sifat-sifat yang baik seperti sifatnya Ummu Salamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya kelak bisa berjumpa dengan Ummu Salamah di surganya. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita.